Selamat malam teman-teman. Ada pertanyaan dari salah satu member group ya di Telegram tentang mutu. Jadi teman kita ini masuk di 176 ya di area sini yang saya garis hijau ini. Kemudian sekarang sudah floating profit di 169 ya, atau 2 tick atau 3 tick lebih kurang. Nah pertanyaannya, aman nggak mutu ini? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang umum ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi saya sebaiknya bikin video pendek saja untuk menjelaskannya ya, aman atau tidak. Jadi aman dalam tanda kutip ya, tidak ada saham itu yang aman sebenarnya teman-teman ya. Artinya tidak ada jaminan sama sekali saham itu akan terus turun atau justru berbalik naik. Nah, hanya kita melihat informasi atau mengumpulkan data-data itu yang bisa kita lakukan. Nah, di mutu ini secara teknikal memang sedang downtrend, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini time frame 1 jam ya. Nah, di sini ada area support ya. Berapa kali teman-teman bisa lihat di yang saya kasih abu-abu ini ya. Kotak abu-abu ini adalah area support. Nah, kemungkinan harga itu akan sampai ke area sini ya, kemungkinannya seperti itu. Atau bisa juga ya harga itu tidak sampai, justru dia balik ke atas. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menyikapi ini? Yang pertama saya lihat dulu ya secara akumulasi atau analisa transaksinya, memang ini mutu sedang didistribusikan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ada penjualan yang cukup besar ya, melebihi pembelian. Nah, yang menarik di sini adalah LG ini atau LG ya. Ini adalah underwriternya si mutu ini. Ini berita bagusnya, LG masuk lagi atau boleh dibilang buyback lah ya, secara underwriternya itu buyback. Ini berita bagus, tapi distribusi tetaplah distribusi ya, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja ya, artinya kita harus hati-hati. Nah, cara menyikapinya, karena teman kita ini sudah terlanjur beli ya, tentu saja kita harus amankan dengan stop loss. Pertanyaannya, di mana stop lossnya yang bagus? Nah, kalau saya biasanya teman ya, setelah saya cari support resisten saham itu atau struktur marketnya seperti apa, kemudian kita harus meletakkan stop loss itu di bawah struktur ya. Kenapa tidak di sini saja? Karena ini terlalu mepet teman ya. Kemungkinan dia akan tersentuh itu cukup tinggi ya. Kemungkinan dia akan terus ke area support. Nah, di area support ini adalah penentuan ya. Kalau dia jebol ya, dia mungkin akan terus mencari support selanjutnya. Makanya saya meletakkan stop loss itu di bawah area support, di bawah area support ini ya. Jadi ketika dia dijebol, kemungkinan dia akan terus naik. Nah, kemungkinan kedua, dia tidak tembus, dia kemudian balik lagi ke atas. Nah, itu gunanya kita meletakkan stop loss itu, ada alasannya ya, ada alasannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman tentukan area support resisten ya. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah area support yang ya cukup penting ya, menurut saya ini cukup penting. Kenapa? Karena begitu dia menyentuh area support ini 1, 2, 3 kali ya, harga mantul lagi. Jadi kita ambil area ini untuk menentukan stop loss kita ya. Jadi kalau kita ambil terlalu dekat, sayang nanti stop lossnya itu kejemput, kemudian harga naik lagi. Nah syukur-syukur dia tidak terus ke bawah, karena teman kita ini sudah masuk ya di 169. Jadi hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika masuk di saham-saham yang sedang turun tajam seperti ini adalah area support atau resistennya ya. Kalau dia di area belum sampai area support, teman-teman sebaiknya menunggu dulu sampai ke area support supaya stop loss kita itu bisa sedikit lebih tipis teman ya. Kalau kita bisa masuk di sini, mungkin stop loss kita cuma 2 atau 3% saja ya. Kalau sekarang kita harus agak jauhkan sedikit sampai ke 5,9% atau lebih kurang 6% ya. Jadi cukup dalam stop lossnya. Jadi yang pertama tadi lihat dulu analisa transaksinya ya. Kemudian apakah
ini distribusi atau akumulasi. Kalau distribusi sebaiknya kita menunggu dulu, apalagi secara harga atau price actionnya sedang turun ya. Jadi seperti itu teman-teman, supaya semoga bisa dipahami dan menjadi patokan kita untuk entry atau hold satu saham. Oke, jadi kesimpulan saya, hold dulu ya, dengan catatan kita harus berjaga-jaga dengan stop loss ya, karena bisa saja dia terus jebol ke bawah, kemudian kita lossnya dalam. Kita tidak melihat sama sekali fundamental dari perusahaan ini, kita hanya melihat akumulasi atau analisa transaksi dan price actionnya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat malam.